Semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya juga membahas satu saham yang sampai dengan Q2 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Bisa kamu lihat datanya di sini. Di Q1 tahun 2025 labanya 975 yang naik dari sebelumnya 890 dan 776. Pada Q2 di tahun 2025 labanya 909 yang naik dari 904 dan dari 837. Kesimpulannya, hingga Q2 tahun 2025 perusahaan mencetak kenaikan laba dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Dari aspek gross profit marginnya di angka 21,9%, tapi net profit marginnya cukup rendah dengan angka 2,9%. Net income-nya 0,52% quarter year on year growth, dan untuk dividend yield-nya hanya 1,45% saja. Dari aspek harga sahamnya selama 10 tahun terakhir pernah menyentuh angka tertinggi 3.650, dan harga saham saat video ini dibuat lebih condong kepada harga yang lebih tinggi. Oke, kita bahas dari aspek book value per share-nya di angka 405 per lembar saham, dan dari aspek PBV-nya di angka 5,8 kali. Artinya PBV saham ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan book value per share-nya. Oke, mari kita lihat dari aspek dividen dari saham ini. Dividennya kita bisa lihat datanya di sini. Dalam beberapa tahun terakhir ini mereka konsisten membagi dividen, setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat. Tapi memang untuk aspek dividennya secara yield tidak terlalu menarik, meskipun secara nominal jika kamu bandingkan sejak tahun 2021 sampai tahun 2025, angkanya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun secara yieldnya tidak terlalu menarik. Coba kita hitung secara sekilas untuk angka dividen per share-nya. Nah, periode saat ini adalah 34,11 dibandingkan dengan periode sebelumnya 28,68, naik sekitar 18,93% secara persentase. Nah, bagaimana dari aspek harga sahamnya? Mari coba kita lihat di sini. Harga saham untuk saham yang kita bahas ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dalam jangka panjangnya, tapi dalam jangka pendek memang masih mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini. Nah, untuk aspek PBV-nya, seperti yang sudah dikatakan tadi, PBV-nya di angka sekitar 5 kali, dan dengan rata-rata PBV 6,6 kali. Dulunya bahkan sempat di atas PBV 10 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 5 kali. Oke, saham yang kita bahas adalah saham AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Selama tahun 2025 harganya masih turun 17%, dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 224%. Kenaikan yang sangat signifikan. Mari coba kita lihat sekilas dari aspek probabilitasnya. Kita tarik data 10 tahun terakhir. Jika kamu lihat datanya di sini, saham ini selama year to date pernah naik hingga 115% di tahun 2022 dan naik 50% di tahun 2021. Tapi penurunannya yang paling signifikan adalah hingga bulan Agustus tahun 2025 yang turun sekitar 18,9%. Oke, sekarang mari kita bahas dari sisi laporan keuangannya per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita bahas dulu saldo kasnya yang ternyata mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk saldo kasnya. Penurunannya berapa persen? Turun sekitar 6% untuk saldo kasnya. Kita lihat lagi untuk beberapa pos keuangan aset yang lain. Persediaannya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, dari total aset juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mari coba kita copy datanya di sini untuk melihat persentase kenaikannya. Total aset perusahaan naik sekitar 1,79%. Jika kamu lihat, komposisi terbesar berasal dari saldo persediaan sebanyak 11,8. Ada juga aset tetap sebanyak 9,2 dan aset hak guna sebanyak 8,1. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya di angka 4,5 ini dengan liabilitas jangka pendeknya di angka 19,5. Artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, selain dengan saldo kas yang mereka miliki. Secara total liabilitas perusahaan mengalami kenaikan juga dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung. Kita bandingkan dulu untuk data sebelumnya dan saat ini, naik sekitar 1,1% untuk liabilitas. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Mari coba kita lihat datanya di sini.
Ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy datanya, kita akan lihat berapa persen kenaikannya. Dari sisi ekuitas. Ekuitas naik 2,5%, jadi secara persentase kenaikan ekuitas yang paling signifikan. Nah, kemudian kita lihat juga, mayoritas ekuitas berasal dari satu laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Oke, dari aspek laba ruginya, coba kita lihat di sini. Pendapatan neto mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya dengan kenaikan yang cukup signifikan. Coba kita copy dulu datanya di sini. Pendapatan naik sekitar 7,7%. Bagaimana dengan HPP? HPP juga mengalami kenaikan yang coba kita hitung di sini berapa persen kenaikannya. Untuk HPP naik sekitar 7,2%. Secara persentase, kenaikan pendapatan masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan HPP. Dan hal itu yang menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 12,7 menjadi 13,9. Untuk beban penjualan dan distribusi juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga dengan beban umum dan administratif, sehingga laba usahanya masih mampu tumbuh meskipun tidak terlalu signifikan, dari 2,3 menjadi 2,36. Kita lihat untuk laba sebelum pajak final masih mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, karena seperti yang saya katakan tadi, pendapatan netonya masih mengalami kenaikan secara persentase maupun secara nominal. Dan hal itulah yang menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh, laba usahanya masih bisa tumbuh, dan tentunya berdampak juga kepada laba periode berjalan yang juga masih bisa tumbuh. Jika kamu lihat, laba periode berjalan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita lihat untuk kenaikannya berapa persen dari sisi labanya. Laba naik sekitar 4,9%, dari 1,79 menjadi 1,88. Coba kita hitung di sini secara nominal. Oke, kita menemukan datanya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pendapatannya naik sekitar 4,5, HPP naik sekitar 3,3. Jika kita hitung, maka ada sekitar kenaikan 1,2, tapi untuk labanya hanya naik sekitar 0,089. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ini merupakan informasi sekilas terkait rincian dari laba rugi saham AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya. Silakan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Dengan aspek PBV di angka 5 sekian kali, dengan labanya yang mengalami kenaikan sekitar 4,9% dan lain sebagainya. Ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit,
tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama, persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam 1 bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam 1 bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya. Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam 1 tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Tidak ada batasan. Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya. Poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield bigger dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah.
Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan. Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%. Dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan. Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil. Sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih. Kamu lebih condong yang mana? Apakah capital gain atau dividen? Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui risiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living.
ketiga strategi nabung saham, keempat the stock market, dan yang kelima cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.